itu kantor pusatnya di London. Curiga nggak sampean? Curiga lah. Gerakan Hizbut Tahrir yang ingin menghilafahkan seluruh dunia, kantor pusatnya di London. Kenapa nggak dimulai dari London? Kok tiba-tiba ngacak-ngacak Indonesia? Dikatakan hilafah ini buatan Tuhan, buatan Allah, warisan Nabi Muhammad. Ayo kita bantah-bantahan soal itu. Kasihan bangsa Romawi yang udah mikirin sampai nggak tidur-tidur untuk membuat sistem hilafah. Terus tiba-tiba ini diakui dari ini buatan Tuhan, ini buatan orang Islam. Bukan. Sistem syura yang dipakai Khulafaur Rasyidin itu sudah dibikin oleh bangsa Romawi 1400 tahun yang lalu. Namanya Respublika Romana. Ini soal sejarah ini. Terus dikatakan, wah ini orang Islam wajib mendukung khilafah. Ini kan gaya-gayaan aja, ini kayak tukang sulap Pak. Kita disuruh jangan pergi dari situ karena dia mau jualan obat. Dia terus membuat narasi-narasi supaya orang betah. Nah ini yang dilakukan kelompok khilafah ini. Bani Umayyah menggunakan sistem Al-Mamlakah, kerajaan. Seperti yang dilakukan Arab Saudi hari ini. Itu kan sistemnya orang Romawi juga. Namanya monarki absoluto. Ini saya sering katakan ini di dalam YouTube tentang ini. Pada zaman Bani Abbasiyah, sistem politik yang dipakai adalah Ahlul Halli wal Aqdi. Ini dari Tuhan atau bikinan umat Islam? Bukan, ini bikinan orang Romawi ketika menguasai kekaisaran Bizantium. Namanya Concilium Plebis. Sama persis, cuma yang ini versi Islam, yang ini versi Romawi. Gitu aja. Terus dibilang ini bikinan Tuhan. Enggak. Ini hanya cara-cara politisasi agama aja. Karena kalau menggunakan agama mudah menipu orang. Orang mudah percaya untuk terhipnotis lalu mengikuti dia. Lalu kita ikut serta mewujudkan ambisi-ambisi politik dia supaya menjadikan Indonesia ini negara khilafah. Wah ibu sekalian, soal teroris, saya mau cerita soal teroris kemarin itu. Saya hari ini selama 3 hari terakhir saya betul-betul dibantai oleh pengikutnya Ustadz Abdus Somad. Karena saya berusaha membantah fatwa dia tentang harokah istishhadiyah dan harokah intiradiyah. Nah ini selalu dipakai, percaya nggak Bapak? Konon Ustadz Abdus Somad menggunakan fatwa ini untuk pejuang Palestina yang melakukan bom bunuh diri. Apakah dia bisa ditangkap sebagai seorang ideolog penganjur fatwa yang memperkuat orang untuk melakukan gerakan-gerakan amaliyah teror seperti ini? Bisa sebenarnya. Cuma kita tidak perlu melakukan penegakan hukum untuk menangkap orang-orang seperti Abdus Somad. Abdus Somad yang harus sadar, ini kan membahayakan umat Pak. Saya bantah itu. Ma'alim fil Thoriq yang ditulis oleh Said Qutb di Mesir untuk keperluan orang Mesir, untuk konsumsi politik Mesir, untuk melawan Presiden Gamal Abdul Nasser, pada akhirnya dipakai oleh gerakan teror di seluruh dunia. Bukunya Abu Bakar Naji, seorang ulama Saudi bernama Idarat At-Tawahhush, yang sebenarnya dirancang untuk ISIS di Irak dan Suriah, akhirnya dipakai oleh kelompok-kelompok jamaah Islamiyah dan jamaah Ansarud Daulah di Indonesia. Ini kan bahaya. Dia menghalalkan orang pelaku bom bunuh diri. Kalau zaman Rasulullah pakai pedang terjun ke tengah-tengah orang kafir katanya. Di Indonesia hari ini, di hari ini, di abad modern ini tidak perlu pakai pedang, pakai bom aja meledakkan diri. Dan dia juga menyalahkan orang karena itu dianggap sebagai bom bunuh diri. Katanya ini bom jihad katanya. Kan bahaya pemikiran seperti ini. Ini loh kalau kebanyakan ceramah tapi sambil memelihara Harley Davidson. Saya nggak mau mencaci maki dia, enggak, tapi tolong ini diralat fatwanya. Karena imbasnya kepada umat sungguh luar biasa Pak. Saya pikir dia anti Wahabi, ternyata nggak juga, sama kelakuannya. Saya itu anti Wahabi karena dia menganjurkan kebencian dan mengkafir-kafirkan orang lain. Ternyata ini sama. Ini yang saya maksud dengan upaya memecah belah kalangan Nahdien dari dalam. Yang mencaci maki saya karena saya melawan dari fatwanya UAS ini siapa? Orang-orang Madura juga. Orang-orang NU juga, coba bayangin. Saya marah kalau ini. Karena hasil dari interogasi terhadap berbagai teroris itu, salah satu yang menjadi rujukan adalah fatwa-fatwa dari ulama seperti Abdus Somad. Yang memperbolehkan untuk terjun ke tengah-tengah orang dan meledakkan diri. Memang ada disclaimer yang dikatakan oleh Abdus Somad di dalam videonya. Untuk wilayah-wilayah perang boleh melakukan itu. Di Indonesia sebagai negara aman tidak boleh katanya. Tapi menurut teroris kan ini bukan daerah aman.
Menurut teroris Indonesia ini kan darul harb, daerah perang yang harus dikuasai. Semua orang yang bernaung di bawah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 ini adalah orang jahiliyah yang halal darahnya. Makanya mereka menganggap Indonesia ini bukan daerah aman buat kelompok teroris itu. Jadi persoalan aman dan tidak aman ini menjadi disclaimer buat saya. Makanya nggak usahlah ngeluarin fatwa-fatwa seperti itu. Bahaya buat umat. Kalau orang yang masih bisa mencerna, oke, that's fine. Tapi kalau orang yang tidak bisa mencerna keilmuan agamanya, ini kan selesai semua. Lalu dia mengatakan wajib seluruh umat Islam mendukung khilafah. Yang jadi rujukan adalah Imamul Hakim dalam Al-Mustadrak alas Sohihain. Saya udah baca kitab ini. Katanya disohehkan oleh Az-Zahabi. Justru Az-Zahabi yang mengkritik kitab ini karena dianggap Imamul Hakim itu menulis kitab ini dalam keadaan pikun. Ini loh, kita kadang-kadang betul-betul dikelabui oleh narasi-narasi dan dalil-dalil agama karena mereka memanfaatkan ketidaktahuan kita tentang literatur agama. Padahal Islam itu, Pak, Islam itu punya sejarah literatur yang luar biasa sehingga mengilhami keilmuan-keilmuan di Eropa hingga hari ini. Lensa, HP ini yang menciptakan prototipe pemikiran awalnya ini orang Islam, Pak. Nama kitabnya Al-Haya. Lalu kemudian kitab ini diusung ke Jerman, kemudian disempurnakan. Yang kita tahu hari ini yang menciptakan lensa kamera itu orang Jerman. Padahal ini orang Islam. Yang membuat ordo dan klasifikasi berbagai tumbuhan dalam ilmu biologi itu orang Islam juga. Namanya Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari. Nama kitabnya An-Nabat. Akhirnya semua itu diusung ke sana, lalu dibuat teori-teori tentang mikrobakteri dan sebagainya ke Eropa, dan kemudian mengilhami kelahiran-kelahiran ilmu biologi, termasuk juga yang kemudian membuat teori Darwin. Berbagai keilmuan-keilmuan dalam Islam termasuk ilmu musik, Al-Farabi, Al-Kindi, filsafat-filsafat Islam di bawah Imam Ghazali, Ibnu Rushd, Jalaluddin Rumi dalam Fihi Ma Fihi. Ini mengilhami berbagai gerakan-gerakan filsafat modern hari ini kepada orang Eropa. Semua bersanad kepada pemikiran orang Islam, Pak. Pemikiran Thomas Aquinas dalam Pemikir Katolik, nama bukunya Summa Theologica. Ini diambil dari perdebatan Imam Ghazali dalam Tahafud Al-Falasifah dengan Ibnu Rushd dalam Tahafud At-Tahafud. Indah sekali Islam ketika berkenalan dengan ilmu pengetahuan. Indah, Pak. Dan semua mengilhami gerakan kedokteran modern. Pemikiran Ibnu Sina tentang bagaimana manusia mencerna makanan lalu keluar menjadi kotoran segala macam. Ini teori-teori Ibnu Sina yang kemudian dipakai ilmu kedokteran modern hari ini. Kita kan nggak pernah melahirkan itu lagi. Karena apa? Karena kita sudah betul-betul tercerai-berai karena persoalan politik. Politik semua yang menjajah kita hari ini sehingga kita terpecah belah menjadi firqoh demi firqoh, menjadi sekte demi sekte. Sunni dan Syiah. Karena persoalan politik terbelahnya. Lalu mereka membuat fikih-fikih sendiri, memodifikasi Quran-Quran sendiri, dan permusuhannya 1500 tahun tidak selesai. Ahmadiyah juga karena persoalan politik terbentuknya. Berbagai firqoh juga terbentuk karena persoalan politik, karena dibuat oleh siapa? Oleh bangsa barat, Pak. Sama, orang Islam menimpa apa juga yang dialami oleh orang Kristen. Orang Kristen terciptanya Katolik dan Protestan juga karena persoalan politik. Hindu juga perpecahan antara Shivsena dengan kelompok Hindutva, Bharatiya Janata garis keras karena persoalan politik. Semua karena persoalan politik. Orang Buddha membentuk kelompok Asinwiratu, mengusir orang Rohingya dari Myanmar karena persoalan politik. Orang Protestan dari Jerman membuat kegaduhan, huru-hara, melakukan aksi teror lewat Baader-Meinhof karena persoalan politik. Baske di Jerman, white supremacy di Amerika, Ku Klux Klan di Amerika, FARC di Amerika Selatan karena persoalan politik. Semua agama-agama ini dibuat luluh lantak karena persoalan-persoalan politik. Termasuk NU hari ini di Indonesia. Karena ini menjadi satu bejana bagi terciptanya berbagai perbedaan. Lalu kemudian NU menjadi sasaran tunggal dari berbagai operasi pemecah belahan di negara kita. Saya bantah ini. Kalau ada yang berusaha membantah saya. Ini semua soheh. Temuan-temuan Phil Caruso.
dari Tillman University ini betul adanya. Menurut Phil Caruso, kalau NU ini tumbang, Muhammadiyah, organisasi-organisasi keagamaan lain, ini mudah sekali. Organisasi-organisasi keagamaan yang moderat, mudah sekali untuk ditumbangkan juga. Nah, melihat ini kemudian berbagai gerakan-gerakan power global, kekuatan-kekuatan global dari negara barat melakukan operasi-operasi pemecah belahan ini. Ada NU garis lurus, NU garis miring, NU garis lucu. Enggak itu teman. Janganlah, teman saya. Ini kayak gini-gini, ini kan upaya pemecah belahan semua. Belum dari kalangan oknum habaib. Pak, kalau berbicara tentang penghormatan kepada habaib, hanya ulama NU yang menyuruh kita itu untuk menghormati para habaib. Di negara lain biasa aja tuh ketemu habib. Serius, saya udah berkeliling Pak ke banyak negara. Saya ke Afrika berkali-kali, ke Asia Selatan, Asia Tenggara, Asia Amerika Selatan. Saya tinggal di Amerika 5,5 tahun. Semua biasa aja, hanya di Indonesia. Karena apa? Karena kita memang diminta oleh ulama-ulama NU untuk membangun kecintaan kepada Nabi, harus menghormati zuriyah Nabi. Ini diajari kepada kita semua. Tapi hari ini apa? Oknum-oknum habaib justru mencaci maki ulama NU. Kurang ajar nggak? Kurang ajar. Kita hari ini masih takdim kepada para habaib karena melihat para habaib yang tawaddu, yang masih berbasis tasawuf, Habib Lutfi, Habib Syekh, Habib-habib dari tapal kuda yang betul-betul menginginkan kita supaya kita betul-betul hablum minan nas, hablum minallah, kita betul-betul menjunjung tinggi kemanusiaan, kita betul-betul harus menciptakan kedamaian, rendah hati dan sebagainya. Karena kita masih melihat para habaib yang tawaddu itu. Habaib-habaib yang arogan, ini mohon maaf, saya membedakan antara habaib dan kelakuan. Saya membedakan itu. Ini kan persoalan moral manusia, Pak. Manusia ini semua pendosa. Orang yang merasa paling suci itu paling sibuk menutup segala dosanya. Ini kan logika dasar. Semua manusia ini punya takdir yang sama, punya kelakuan baik dan kelakuan buruk. Ketika manusia itu gagal mengalahkan dirinya, dia akan sibuk mengalahkan orang lain. Ini loh, ini fihi ma fihi, ini Jalaluddin Rumi. Dan ini diajarkan oleh kiai-kiai saya, karena berbasis tasawuf. Dan ketika orang merasa paling suci, dia pasti akan sibuk menutup segala celahnya, menutup segala cacatnya. Kita nggak perlulah merasa paling suci, kita ini nggak punya sifat maksum kok. Kita bagaimana caranya kita menghargai manusia lain, kita menghargai dan membentuk perdamaian di antara seluruh umat manusia. Ini kan ajaran-ajaran kitab NU, Al-Mujalasah wa Jahirul Ilmi. Irsyadul Ibad juga menulis itu, bahwa kita betul-betul harus bertumpu kepada kemanusiaan. Habib Ali Al-Jufri, Al-Insaniyah Qabla Tadayyun, itu mengatakan sebelum kamu mengenal agama, kenali dulu kemanusiaan. Kalau enggak, kamu itu akan arogan. Arogannya akan mengalahkan konsep-konsep ketuhanan. Kamu akan merebut wilayah-wilayah ketuhanan. Kamu akan sombong karena agamamu. Ini Habib Ali Al-Jufri. Dan diterbitkan dalam berbagai bahasa. Al-Insaniyah Qabla Tadayyun, Humanity Before Religiosity. Saya punya dua, versi Arab sama versi bahasa Inggrisnya. Dan gak ada yang menerjemahkan ke bahasa Indonesia. Saya heran juga. Padahal buku ini luar biasa ini. Cuma 21 halaman. Silakan baca, Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada yang udah baca. Kita ini kan semua beragama karena keturunan, Pak. Bapak Ibu sekalian, Pak, para kiai, mohon maaf. Ini kata Habib Ali Al-Jufri. Takdir-takdir keimanan kita ini kan tergantung dari kelahiran kita. Saya Islam karena saya lahir di Madura. Orang tua saya beragama Islam, kakek saya beragama Islam. Maka kemudian menjadi Islamlah saya. Kalau saya lahir di Manado, wah kulit saya putih, Pak. Kinclong ini, glowing. Dan mungkin agama saya Kristen. Nah, karena kelahiran-kelahiran yang kemudian merunut kepada keimanan-keimanan inilah oleh kata Habib Ali Al-Jufri, kita harus menghormati orang meskipun keimanan itu tanpa kompromi, tapi dalam soal kemanusiaan kita tidak boleh berkompromi dengan apapun. Karena kita semua bersaudara dalam kemanusiaan. Sayyidina Ali juga mengucapkan ini. Nah, hal-hal seperti inilah yang kemudian
kita harus pahami bahwa warga Nahdien, saya ini ingat lagi nih, saya Rianto, ini saya kemarin ke Mojokerto. Saya kalau ingat Rianto ini dinerakakan hampir tiap hari, alih-alih ngirimin Fatihah, Pak. Di media sosial ini dinerakakan karena dia berhasil membuang bom yang ditaruh oleh teroris yang mengatasnamakan Islam. Lalu Rianto mengambil ini, lalu dia meledak bersama bom yang diselamatkan dari sebuah gereja, Pak. Ini loh, dari Banser. Dan dia itu betul-betul dikafirkan di media sosial berkali-kali. Nah ini kayak gini ini. Mereka nggak tahu bahwa juga, ya sering saya ceritakan kalau di YouTube. Mereka tidak tahu bahwa ada Mukhairik di dalam Islam, orang Yahudi yang berperang di perang Uhud lalu gugur di medan Uhud. Dia orang Yahudi. Ada beberapa riwayat yang mengatakan dia sudah masuk Islam. Tapi saya tetap memegang bahwa dia belum masuk Islam ketika itu. Karena apa? Karena dia ingin menjunjung tinggi piagam Madinah, makanya dia ikut berperang. Dan sebelum berangkat ke medan Uhud, dia mengeluarkan surat wasiat, apabila saya mati di perang Uhud, 5/7 dari harta saya serahkan kepada Nabi, termasuk 3 kebun kurma yang dimiliki. Lalu dia berangkat ke medan perang Uhud, dia gugur di sana, sahabat sampai bingung, tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ini mau dimakamkan kayak apa? Ini syuhada, tapi bukan orang Islam. Coba. Dia terkena panah-panah beracun dari orang kafir. Padahal ini orang Yahudi. Lalu kata Nabi, enggak usah bingung, serahkan saja kepada keluarganya, makamkan sesuai dengan keyakinannya. Urusan dia akan masuk surga atau masuk neraka, biarlah Allah yang akan memutuskan. Ini loh. Ini soal perbedaan. Dia berjuang untuk umat Islam bersama Nabi di Madinah. Karena apa? Dia membela tanah air, Pak. Ini bukan perang agama, ini membela tanah air. Makanya inilah yang menjadi rujukan saya kepada Felix Xiao yang mengatakan tidak ada dalilnya dalam Islam dalam membela tanah air. Ini dalilnya. Kalau ini perang agama, Nabi tidak akan mengajak orang Yahudi. Ini perang membela tanah air yang bernama Madinah. Lalu keluarlah hadis yang terkenal bahwa Mukhairik adalah sebaik-baiknya orang Yahudi. Nabi tidak pernah menyebut nama suku untuk memberikan stigma kepada orang kalau dia itu sudah masuk Islam. Ini alasan saya. Nabi selalu menyebut orang mukmin atau orang muslim kepada orang yang sudah masuk Islam. Tapi karena dia belum masuk Islam, Nabi menyebut Mukhairik adalah sebaik-baiknya orang Yahudi. Karena dia belum masuk Islam. Lalu kemudian harta yang diwariskan oleh Mukhairik kepada Nabi, Nabi membuat Baitul Mal pertama di Madinah untuk menyantuni para janda perang dan anak-anak yatim korban perang. Jadi Baitul Mal pertama yang dibuat oleh Nabi Muhammad di Madinah itu dari hartanya orang Yahudi yang diwariskan, yang dihibahkan kepada Nabi. Karena dia betul-betul cinta kepada Nabi. Mukhairik ini adalah pemimpin agama Yahudi, rabinya. Karena pertempuran Uhud itu hari Sabtu, Mukhairik pun berpikir dan pamitan kepada keluarganya, saya harus ikut berperang bersama Nabi. Mukhairik, kamu kan tahu ini hari Sabtu. Hari Sabat itu bagi orang Yahudi itu hari terlarang untuk keluar rumah. Tapi kata Mukhairik, tidak, saya harus keluar membantu Nabi. Karena Nabi adalah pemimpin di kota ini. Di negara ini. Nabi sudah betul-betul menghargai hak dan kewajiban seluruh warga Madinah ini. Meskipun berbeda keimanan. Dia hanya berpegang kepada piagam Madinah. Kemudian Mukhairik memaksa keluar dan betul-betul tewas di situ, gugur di situ. Nah, cerita-cerita gini kan nggak pernah, jarang kita dengar. Saya menyampaikan ini aja banyak yang protes. Kamu jangan jadi antek Yahudi katanya. Buset. Dan yang ngomong begini salah satu pengurus PCNU di Bangkalan. Dia saya dianggap ngarang. Ini yang kurang baca saya atau mereka gitu. Nah ini kayak begini kan jarang. Saya dibilang kamu itu terlalu liberal sehingga orang Yahudi pun kamu hargai. Ini bukan menghargai Yahudi, ini menghargai kemanusiaan.